Selamat datang kawan semuanya. Jumpa lagi bersama Mimin di sini di channel Angin Selatan. Bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video-video Mimin agar Mimin lebih semangat lagi bikin videonya. Dan channel ini jadi lebih berkembang ke depannya. Dan Mimin juga doakan kawan semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Jika ada yang mau traktir Mimin kopi, bisa lewat link Saweria. Linknya sudah Mimin cantumkan di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita masuk saja ke ceritanya. Panel berada di sekte Jet Lady. Soning mengatakan jika semua orang harus menjaga sekte. Itu untuk menjaga sekte dari ras iblis yang akan mengambil kesempatan untuk datang menyerang sekte. Xuanrui tak setuju dengan hal itu. Semua itu karena dia telah mengalahkan ras iblis belum lama ini. Jadi, dia yakin kalau mereka tidak akan berani bertindak gegabah. Xuanrui mengatakan jika dibandingkan dengan ras iblis, mereka harus lebih siap untuk menghadapi balas dendam dari keluarga Wang. Selain itu, juga ada sekte Ling Yun, sekte Dao tertinggi, sekte Wan Xiang, sekte Xuan Jian, dan sekte Ling Xiao yang akan datang untuk membalas dendam juga. Saat Xuanrui mengatakan hal itu, Soning sangat kesal dan dia tahu kalau itu pasti adalah ulah dari Yang Lang. Dia melihat ke arah Yang Lang dengan tatapan penuh amarah. Namun, Yang Lang berpura-pura tak melihatnya. Kau, bocah tak bisa menyelamatkan diri dari masalah. Pergi keluar dan menghabisi keenamnya dan menyinggung mereka. Sekte Jet Lady akan lenyap dan itu semua adalah ulahmu, ucap Soning sembari mencekik leher Yang Lang. Namun, Yang Lang membela diri dengan mengatakan jika dia berada di sana untuk menyelamatkan mereka. Kemudian, Soning berkata, "Kalian, petualangan macam apa yang kalian lakukan sehingga kalian bisa menghabisi 5 master sekte sekaligus?" Yang Lang tak menjawab dan hanya berterima kasih kepada Xuanrui yang membuat Xuanrui menjadi malu. Sedangkan Soning bingung dan tambah bertanya-tanya apa yang sebenarnya mereka lakukan. Dan setelah itu, Xuanrui memerintahkan Soning agar dia bergegas dan mengeluarkan perintah penarikan. Dengan keadaan yang masih kesal atas apa yang telah Yang Lang lakukan, dan dia juga tak mendapatkan jawaban apapun, Soning pun pergi melaksanakan perintah dari Xuanrui. Sedangkan Yang Lang, dia juga ikut berpamitan untuk pergi dan kembali untuk menjaga gerbang. Namun saat Yang Lang akan pergi, Xuanrui mencegahnya. Otomatis itu membuat Yang Lang bertanya-tanya kenapa dia dihentikan. Sembari malu-malu, Xuanrui berkata, "Setelah yang terakhir kali, aura sejati di tubuhku telah banyak disesuaikan. Mungkin itu ada hubungannya denganmu. Jadi, aku pikir..." Dengan wajah mesumnya, Yang Lang merasa kalau dia sekarang akan bekerja keras lagi untuk Xuanrui. Xuanrui pun melanjutkan, "Kalau tidak mau, jangan dipaksakan. Sana, pergilah." "Tentu saja, aku mau!" teriak Yang Lang sembari melompat dengan penuh semangat ke arah Xuanrui. Woi, sabar dong, kunci pintunya dulu!" teriak Xuanrui. Di malam itu, bulan begitu indah dan Mimin di sini penasaran apa yang terjadi di sana. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seseorang yang mengetuk pintu. Yang Lang menggerutu karena pada jam segitu sudah ada orang yang datang ke sana. Apalagi punggungnya masih sakit akibat pertempuran semalam dengan Xuanrui. Kemudian pesan sistem muncul. Keterampilan tangan kanan emas. Fungsinya adalah
jika menyentuh makhluk apapun setelah aktivasi dapat membuatnya menghasilkan kesenangan yang kuat. Dan efeknya berakhir setelah kontak hilang. Yang Lang terkejut setelah melihat apa yang telah dia dapatkan dari sistem. Kemudian dengan wajah mesumnya, Yang Lang memberikan jempol kepada sistem karena dia telah memberikan skill yang sangat berbahaya. Karena orang itu terus mengetuk dan semakin keras, Yang Lang pun bergegas ingin membuka pintu. Namun sebelum Yang Lang membuka pintu, pesan sistem kembali muncul yang memberitahukan bahwa dia akan mengeluarkan tugas nomor 10. Kategori tugas, check-in opsional. Persyaratan waktu dalam 3 hari. Konten tugas, kultivasi ganda dengan orang ke titik-titik yang memasuki pintu. Jadi, Yang Lang harus memilih wanita keberapa yang akan dia ajak kultivasi ganda menurut urutan yang akan dia pilih. Pilihan A, wanita pertama. Pilihan B, wanita kedua. Pilihan C, wanita ketiga. Dan D, wanita keempat. Hadiah penyelesaian tidak diketahui. Hukuman kegagalan, sisa hidup hanya tinggal 5 detik saja. Dalam hati Yang Lang, sistem sialan. Kau sangat pandai bermain. Orang ke titik-titik katanya. Tidak peduli laki-laki ataupun perempuan. Sistem pun membenarkan apa yang dikatakan oleh Yang Lang. Yang Lang pun mencoba menenangkan dirinya. Dia berpikir bahwa yang datang pastilah salah satu dari murid sekte Jet Lady. Jika itu adalah keluarga Wang atau 5 sekte yang ingin balas dendam, Yang Lang yakin jika mereka datang tidak mungkin mengetuk pintu dulu. Perlahan, Yang Lang mulai membuka kayu yang mengunci pintu itu. Dia terus berharap kalau yang ada di balik pintu itu adalah seorang gadis. Dan jika itu hanyalah seorang gadis, dia yakin dia bisa melakukannya. Dan Yang Lang langsung memilih pilihan yang pertama, yaitu A, orang pertama yang ada di balik pintu itu. Sembari membuka pintu, Yang Lang dengan sombongnya mengatakan bahwa tak ada wanita di sekte Jet Lady yang tidak bisa dia tangani. Namun setelah melihatnya, Yang Lang sangat terkejut dan langsung diam. Ternyata yang ada di balik pintu itu adalah Soning, salah satu wanita di sekte Jet Lady yang belum terpengaruh dengan ketampanan Yang Lang. Soning marah-marah setelah dia mengetuk begitu lama, namun Yang Lang baru saja membukakan pintunya. Yang Lang mulai menyesal dengan pilihannya. Dia bertanya kepada sistem apakah dia masih bisa merubah pilihannya. Dan sistem tidak memperbolehkan Yang Lang untuk mengubah pilihannya. Kemudian Yang Lang menanyakan kenapa tiba-tiba Soning datang menemuinya. Soning menjelaskan jika penghalang pertahanan sekte telah dibuka. Dia menanyakan apakah Yang Lang tidak mengetahuinya. Soning mengatakan jika penarikan telah dikeluarkan, semuanya akan segera kembali. Dan Yang Lang juga harus segera bersiap. Sistem menanyakan apakah Yang Lang tidak terburu-buru untuk mengejar dan memupuk hubungan dengan Soning. Sedangkan waktu yang dia miliki hanyalah 3 hari saja. Yang Lang terkejut karena tiba-tiba dia ditampar oleh sistem. Dalam hati Yang Lang, aneh, sistemnya belum pernah melakukan kontak fisik seperti ini sebelumnya. Apakah dia berevolusi? Untuk menjalankan tugas dari sistem, Yang Lang mulai melancarkan aksinya. Dia memulai dengan menawarkan makanan kepada Soning. Namun bukannya mau, Soning justru terlihat sangat kesal dengan ajakan dari Yang Lang itu. Dan tiba-tiba Yang Lang langsung dibanting oleh Soning yang membuat Yang Lang sangat terkejut. Soning menyuruh Yang Lang untuk mengawasi gerbang dan berhenti memberikan senyuman kepadanya. Yang Lang sangat syok
dan langsung meminta maaf kepada Xiaoning. Xiaoning kemudian menginjak senjata rahasia milik Yang Lang yang membuat Yang Lang sangat kesakitan. Beberapa saat kemudian, Yang Lang duduk sendiri dan berpikir tentang Xiaoning. Dia berkata, sayangnya, Lu Xiaoning adalah satu-satunya yang tidak senang denganku. Namun, aku harus bertemu dengannya. Sistem terkutuk ini jelas sengaja mempersulitku. Sistem marah dan menarik daun telinga Yang Lang. Sistem mengatakan kalau itu sudah menjadi pilihan Yang Lang sendiri. Yang Lang berteriak kesakitan dan meminta maaf untuk dilepaskan. Yang Lang berpikir jika 3 hari sangatlah tidak realistis. Jadi, dia akan menggunakan beberapa cara. Dengan senyuman jahatnya, Yang Lang berkata, hehehehehe, pukul pakai tingkat, lalu tangkap dia dan bawa pergi. Dan akan kulakukan hal itu sesuai permintaan sistem. Sistem mencubit pipi Yang Lang dan memperingatkan Yang Lang agar tidak menggunakan trik kotor seperti itu. Kemudian, Yang Lang mencoba melakukan sesuatu. Dengan cepat, Yang Lang menangkap tangan sistem dan ternyata itu berhasil. Yang Lang terkejut karena ternyata sistem itu memiliki tubuh dan dapat disentuh. Namun, sistem kesal dan langsung meminta Yang Lang untuk melepaskan genggamannya. Karena Yang Lang tak kunjung melepaskannya, sistem langsung memberikan sengatan listrik tegangan tinggi kepada Yang Lang yang membuatnya berteriak kesakitan. Karena sudah tak kuat lagi, tubuh Yang Lang pun terjatuh karena lemas. Dia meminta waktu untuk beristirahat sebentar. Tak lama kemudian, ada yang mengetuk gerbang sekte yang membuat Yang Lang harus bangun dan membukakan pintu gerbangnya. Karena Yang Lang sudah tak kuat lagi, Yang Lang membukakan pintu sembari berharap agar yang datang adalah orang-orang yang ingin balas dendam kepadanya dan berharap mereka menusuknya hingga mati. Namun ternyata yang datang adalah 2 orang gadis yang cantik, yaitu Yi Yi dan Qingling. Mereka pun langsung menyapa Yang Lang saat melihat dia membukakan pintu gerbangnya. Setelah itu, Yang Lang langsung meraih tubuh Qingling dan memeluknya. Yang Lang bertanya kenapa Qingling baru kembali sekarang. Qingling merasa malu. Dia berpikir apakah Yang Lang sangat merindukannya. Dalam hati Yang Lang, jika saja Qingling kembali sejak tadi dan memilihnya, aku dapat melakukan kultivasi ganda dengannya malam ini. Saat Yang Lang mendekatkan wajahnya ke arah Qingling, Qingling memperingatkan Yang Lang bahwa sekarang mereka sedang berada di tempat umum. Dan dia juga harus melapor kepada Master Sekte dulu, atau dia akan mendapatkan hukuman dari Master Sekte. Akhirnya, Yang Lang mendapatkan ide. Dengan senyuman jahatnya, Yang Lang berkata dalam hati, "Ya, sekarang aku tahu bagaimana mendekati Lu Xiaoning." Panel berpindah di kamar Yang Lang. Pipi Qingling terlihat sangat memerah. Sambil malu-malu, dia mengatakan kepada Yang Lang jika dia sangat menginginkannya sekarang. Dan dia sudah tak sabar lagi. "Apa? Sudah tidak sabar?" teriak Yang Lang. Demi melakukannya dengan Yang Lang, Qingling menunda untuk melapor kepada Master Sekte dan memilih di sana bersama Yang Lang. Karena Qingling mulai melucuti satu persatu pakaiannya, Yang Lang merasa kalau Qingling terlalu membuatnya sangat bergairah. Namun, Qingling hanya mementingkan dirinya sendiri. Dalam hati Qingling, "Ini sangat mengasihkan. Aku suka ini. Perasaan tegang dan gembira pada saat bersamaan." Sedangkan Yang Lang mulai mengeluarkan banyak cairan merah karena melihat kelakuan dari Qingling. Dan saat ini, dia sudah mencapai batasnya.
pesan sistem muncul. Host, target tugas Anda adalah Lu Xiaoning. Jangan buang waktu untuk karakter non-target. Dan akhirnya, Yang Lang merasakan ada seseorang yang datang. Dan dia pun langsung membuka pintu. Dia adalah Tie Cui. Tie Cui mencari King Ling karena saat ini dia belum melapor kepada Master Sekte. Tie Cui menanyakan apa yang dilakukan oleh King Ling di kamar Yang Lang. Sembari menutupi tubuhnya dengan kain, King Ling mencoba menjelaskan kepada Tie Cui. Namun, Tie Cui menyela. Dia berkata, Yang Lang telah diberikan kepadaku oleh Master Sekte. Mulai hari ini, tidak seorang pun kecuali aku yang bisa menyentuhnya. Yang Lang senang karena rencananya telah berjalan lancar. Dalam hati Yang Lang, baiklah, berita bahwa King Ling dan aku sendirian telah menyebar. Dan beberapa orang tidak akan bisa menahan diri dan ingin memperjuangkannya. Mari kita buat keributan. Semakin banyak keributan ku buat, maka akan... Tiba-tiba ada sebuah ekor yang muncul dan langsung menarik lehernya hingga membuatnya tak bisa bernafas dan membuat King Ling dan Tie Cui terkejut. Setelah sampai di luar, Yang Lang dilemparkan ke lantai. Tiba-tiba Yang Lang disodori sebuah alat untuk memukul. Yang Lang sangat terkejut, apa maksud dari semua itu? Ternyata itu adalah Xiao Hu. Dengan pose yang menantang, dia meminta Yang Lang untuk memukulnya dengan keras. Padahal dia sama sekali tidak melakukan kesalahan apapun. Dan dari dalam terlihat Tie Cui dan King Ling langsung berlari keluar untuk menghentikan apa yang Xiao Hu lakukan kepada Yang Lang. King Ling tak terima karena dialah yang pertama berduaan dengan Yang Lang. Beberapa saat kemudian, Yang Lang berlari dan bersembunyi. Dia bersembunyi di tempat Xiaoning. Dan di luar, mereka terus berteriak-teriak mencari Yang Lang. Sedangkan Yang Lang merasa kalau di Sekte Jet Lady hanyalah tempat Xiaoning yang paling aman, dan di sanalah mereka tidak akan berani macam-macam. Xiaoning kesal, namun dia membiarkan Yang Lang berada di sana asalkan tidak mengganggunya. Saat itu, Xiaoning mengatakan jika kepalanya juga sangat sakit. Tiba-tiba, tangan Yang Lang langsung berada di kepala Xiaoning. Yang Lang berkata, jika kamu sakit kepala, aku akan menggosoknya untukmu. Lagi-lagi, dengan senyuman jahatnya, Yang Lang senang karena dia memiliki kesempatan untuk menggunakan tangan kanan emasnya karena telah menyentuh kepala Xiaoning. Namun, yang didapatkan oleh Yang Lang tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Dia justru mendapatkan pukulan dari Xiaoning yang membuat kepalanya tertancap di atap. Sedangkan di luar atap, Yang Lang berkata dalam hati, orang ini, dia tidak memberikan kesempatan sama sekali. Kemudian Yang Lang memanggil Xiaoning, dan Xiaoning pun bertanya, apalagi yang Yang Lang inginkan darinya. Orang-orang yang ingin membalas dendam ada di sini. Apa yang akan terjadi kepada Yang Lang dan Sekte Jet Lady? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dulu video Mimin hari ini. Tulis di kolom komentar bila ada kritik dan saran supaya kedepannya channel ini jauh lebih baik. Sekian dulu, see you next time.